Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 19/02/2024. Saya berada di lahan tanaman bawang merah umur 18 hari setelah tanam. Dan saya akan berbagi mengenai perangkap hama. Kita lihat, ini begitu banyak serangga yang menempel. Yang kecil-kecil itu apa tidak tahu, tapi yang besar ini jelas kelaper. Ini yang bikin telurnya menetas menjadi ulat dan sangat merepotkan. Itu kena besar sekali. Yang di dalam itu ada. Kemudian di sisi lain banyak tadi mana? Ya, sebentar saya putar dulu. Ini kelapernya lumayan banyak ini kawan-kawan. Nah, ada lagi yang di bagian dalam. Kita goyang-goyang biar mati. Nah, kita lihat dari tampak kejauhan. Perangkap hama ini sederhana saja. Saya memakai tenaga listrik. Lampunya lampu UV. Sementara di situ kita akan lihat dari tampak dekat, itu juga perangkap hama tapi lampunya memakai tenaga surya. Saya pasang dua, satunya di sana. Saya akan menjelaskan kedua-duanya. Saya mulai dari yang dekat dulu ini. Ini adalah bekas wadah air mineral. Apa saja sih, bisa mereknya apa saja. Kemudian ini saya buka tutupnya, ini kebetulan merek Cleo, jadi dia lebih kecil begitu. Nah, ini tutupnya dibuka, kemudian saya masukkan lampu LED. Ini lampu LED UV, mereknya itu nggak tahu apa itu, Eva. Harganya 30 ribuan. Saya cantumkan link pembeliannya. Kalau di toko-toko lokal ada kesulitan beli, tidak semua toko biasanya ini punya stoknya. Lampu UV atau ultraviolet, ini 9 watt. Kemudian juga saya pasang sensor cahaya seperti ini. Ini fitting atau pitingan begitu orang Jawa menyebutnya. Fitting lampu sensor cahaya, sehingga kalau cahaya matahari sudah maghrib begitu, dia akan otomatis menyalakan lampu ini. Kemudian fitting atasnya ini saya beli secara online juga, yang anti air atau waterproof. Mengapa demikian? Sebab pada bagian ini sangat rapat karena dicetak ketika bikinnya, jadi tidak bongkar pasang, tapi tersambung ke sini, nanti disambungkan dengan kabel biasa. Nah, ini air akan mengalir begini sehingga tidak masuk ke fitting, di dalam fitting, sehingga tidak rawan terjadi arus pendek atau konslet, korsleting dari bahasa Belanda. Otomatis menyala ketika gelap dan mati ketika terang. Nah, kemudian di bagian luar ini saya kasih lem tikus, ini merek Cap Gajah. Kalau mau beli online juga saya cantumkan link pembeliannya. Saya bukan pedagang sih, berbagi link saja. Saya kasih lem muter begitu. Nah, tapi yang kena ini tidak tahu ini serangga apa, yang kecil-kecil, mimik atau apa, tapi sasaran saya kan sebetulnya adalah kelapernya ini. Jenis kupu-kupu itu yang nakal sekali. Kemudian ini kita kasih lubang. Saya cuma bikin dua ini lubangnya, sehingga kurang lebar atau bagaimana saya mohon masukannya. Saya kira ini lebih baik yang lebar lah, tapi kalau lebar juga serangga yang masuk cenderung bisa keluar lagi. Kemudian ini saya isi air sedikit tanpa saya kasih apapun. Ada yang biasanya kasih sabun atau apa begitu, nggak perlu, karena toh kalau serangga masuk kena air kan juga terjebak, dia nggak bisa terbang lagi. Begitu kawan-kawan. Ini saya sambungkan pakai
tenaga listrik saya taruh di bawah gubuk seperti ini sehingga terlindung dari air. Sebenarnya idealnya ya dipasang di tepi lahan, mengelilingi lah kira-kira begitu, tapi kan butuh biaya lagi, belum kabel dan tiangnya bisa bambu kalau mau temporer, kalau mau bagus ya besi atau galvanis yang lebih kecil. Nah, tapi idealnya untuk menjaga keamanan saya kira itu perlu dipasang sensor cahaya 20 ribuan supaya apa? Dia akan memutus aliran listrik yang ada setrumnya begitu pada pagi hari, sehingga ketika kita bekerja siang hari di lahan ini aman. Itu harganya 20 ribuan tapi saya belum pasang, idealnya dipasang begitu sensor cahaya. Nanti kalau sore juga menyala sendiri. Itu sensor cahaya yang berbeda dengan ini. Nah, bagaimana nyalanya ketika malam hari akan saya tunjukkan. Lampu UV terbukti lebih menarik perhatian bagi serangga, sehingga lebih banyak serangga yang datang kemudian terjebak. Terjebaknya 2 kali, ada yang nempel di sini, ada yang masuk. Ini sebenarnya banyak juga ini. Nah, kemudian ini yang model lampu LED tenaga surya. Bahan dasarnya juga masih sama, ini pakai wadah bekas air mineral dan agak dipotong supaya apa? Lampu ini bisa masuk. Kemudian saya sekrup ini supaya tidak rawan jatuh. Nah, ini idealnya ya dikasih penyangga sebetulnya. Dikasih penyangga, kemudian di tali yang rapi supaya kokoh. Nah, ini cuma saya taruh begitu saja. Saya kasih pembatas, kalau kena air nggak gampang goyang, kalau kena angin nggak gampang goyang. Dan ini juga banyak. Kalau yang tenaga listrik tadi sudah baru saya pasang kemarin. Jadi dalam 1 malam seperti itu hasilnya. Nah, ini sudah sejak awal tanam ini. Tetapi yang menempel ini kebanyakan kayaknya lalat buah. Jadi bukan kelaper. Ini hanya sedikit kelapernya. Ya ada tapi sedikit. Nah, ini tidak saya kasih air karena saya kira ya gampang lah nanti saya kasih air. Ini tetap juga saya kasih bagian luarnya ini saya kasih lem tikus cap gajah, murah harganya. Beli online lebih murah. Kemudian LED ini saya beli 25 ribuan. Sekarang ya mungkin ada 30 ribuan lah, kata-kata begitu. Ini solar cell, dia mengubah energi panas menjadi energi listrik. Dari energi listrik disimpan di dalam baterai kecil ukuran AA, A2 begitu. Kemudian LED-nya di sini ada 3. Tapi LED biasa. Nah, ini idealnya diganti LED UV atau ultraviolet. Saya sudah beli beberapa biji, 30-an biji LED UV, kemudian beli solder, kemudian beli timahnya. Giliran mau pasang malesnya minta ampun. Sudah nggak telaten lagi. Dulu waktu SMP masih suka bikin solder-solderan begitu. Nah, sekarang nggak telaten, saya cari tukang servis lampu belum nemu. Jadi idealnya ini lampunya diganti LED UV, kemudian baterainya ditambah lagi A2 yang rechargeable atau bisa diisi ulang oleh solar cell A2 begitu, dipasang 2 sehingga lebih awet. Jaga-jaga kalau tidak terlalu panas sehingga ya nyalanya sampai pagi begitu. Kalau ini nggak tahu, ini wong pagi saya datang ke lahan sudah mati. Jadi nyala sendiri otomatis, mati otomatis. Saya pasang 2 di sana. Di sana juga tidak banyak kelaper yang nempel. Yang banyak adalah lalat buah. Sebenarnya di sini mayoritas ya tanam padi dan jagung, tetapi ada sedikit di situ yang tanam cabai merah keriting, tapi hanya sedikit. Nah, ini di gubuk saya. Itu listriknya. Ya, jadi saya kira kalau di lahan yang tidak ada jaringan listriknya mending pakai ini saja. Harganya murah 30 ribuan. Kalau hilang ya apes, kalau enggak ya syukur. Daripada ngerakit sendiri. Saya lihat banyak di
YouTube itu juga tutorial bikin lampu LED tenaga surya, pakai solder sana sini, menentukan ohmnya, resisten tahanannya. Ada banyak komponen elektronik yang saya kira tidak penting untuk dipelajari bagi petani umumnya, kecuali memang sudah punya minat dan bakat soal elektronika. Kalau enggak ya mending beli jadi begitu saja. Saya pernah beli jadi lampu LED tenaga surya yang lebih murah, tapi ternyata nyalanya kurang terang dan apa ya, cara menaruhnya agak kesulitan. Kalau seperti ini kan gampang tadi, cuma ditumpangkan ke galon air mineral. Ini tanaman umur 18 hari setelah tanam dan kondisinya pada pucuk kuning. Bagaimana upaya saya mengatasi sudah saya upload dalam video sebelumnya. Demikian kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon ampun. Kalau ada masukan saya akan sangat senang menerimanya melalui kolom komentar maupun WhatsApp. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.